Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Bapak Heri ya. Nah, masih ingat ya, ini tetap namanya tetap Pak Heri ya, tidak ganti. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini bersama dengan Pak Heri kita akan belajar berhitung lagi, tetapi dari soal cerita. Nah, coba anak-anak semuanya dibuka buku paketmu halaman 146. Nah, di halaman 146 itu di bagian ayo berlatih ada sebuah cerita. Pak Heri bacakan, anak-anak menyimak ya. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Wah, ini luar biasa ya, menghitungnya mereka sangat teliti. Anak-anak tentunya juga di rumah kalau menghitung sesuatu juga harus teliti seperti Udin dan Mutiara. Nah, banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan seperti ini ya, anak-anakku. Nah, dibuat kubus satuan seperti ini. Kemudian ternyata di bawahnya itu ada pertanyaannya, anak-anak. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah titik. Nah, kemudian berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Ini ada pertanyaan untuk menghitung jumlah dan menghitung selisih. Bagaimana caranya? Coba perhatikan video yang Pak Heri tampilkan berikut. Nah, anak-anakku semuanya, dari soal tadi ada pertanyaan untuk menghitung jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara. Bagaimana untuk menghitung jumlah? Nah, untuk jumlah ya anak-anakku semuanya, jika kita ditanyakan jumlah, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan penjumlahan pada angka yang muncul tadi. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun seperti ini. Yang pertama kita tuliskan dulu bilangannya ya, 239. Kemudian ditambah dengan 185. Nah, angka 185-nya kita letakkan di bawahnya. Dan jangan lupa kita beri tanda penjumlahan. Nah, kemudian untuk penjumlahan itu bagaimana? Nah, saat penjumlahan kita mulai dengan bilangan paling belakang atau nilai yang paling kecil, 9 dan 5 nilai satuannya. 9 tambah 5 adalah 14 ya. Bagaimana menulisnya? Nah, untuk menulis bilangan 14 ini maka yang kita tulis bilangan yang belakang dulu. Angka 4-nya kita letakkan di bawah ya. Karena nilai satuannya adalah 4, jadi 4-nya kita tulis. Kemudian angka satunya dari angka 14 tadi kita simpan, letakkan di atas, dan jangan lupa maju 1, berarti di atas angka 3. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita jumlahkan yang menyimpan tadi dengan bilangan di bawahnya, 1, 3, dan 8. Kita jumlahkan berapa? 12 ya. 1, 3 tambah 8 itu 12. Kita tulis dulu. Kemudian jangan lupa yang ditulis adalah yang belakang, ditulis di bawah. Nah, seperti ini ditulis. 2-nya kita tulis ya. Terus kemudian 1-nya kita simpan di atas. Nah, kita simpan di atas seperti ini. Nah, jangan lupa saat menyimpan kita maju 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan yang kita simpan tadi dengan bilangan yang ada di bawahnya. Berapa? 4 ya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah semuanya biji-bijian yang digunakan oleh Udin dan Mutiara adalah 424. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Kali ini kita diminta untuk menghitung selisih ya. Selisih itu apa? Selisih itu adalah
Kalau dalam bahasa Jawane KCE. Nah, ya. Berarti caranya bagaimana? Selisih itu kita kurangkan. Yang dikurangi adalah bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, yang paling besar atau yang lebih banyak itu adalah miliknya Udin. Kita kurangi dengan miliknya Mutiara. Jadi yang banyak kita kurangi dengan yang lebih sedikit. Jadi miliknya si Udin tadi, ya, kita kurangi dengan miliknya Mutiara. Nah, yuk kita hitung. Caranya sama ya, dengan menggunakan operasi hitung bersusun. Nah, pengurangan bersusun. Kita tulis 239 dikurangi dengan 185. Bersusun seperti ini. Jangan lupa tandanya kurang. Jangan sampai terbalik dengan yang penjumlahan biar tidak bingung ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pengurangan bersusun, yang kita kurangi terlebih dahulu adalah bilangan paling belakang atau nilai satuannya. 9 kurangi 5 bisa kita hitung langsung ya, 4. 9 kurangi 5 adalah 4. Kemudian angka depannya, sekarang ganti angka depannya. 3 kita kurangi 8 tidak bisa, kita coret dulu. Kita pinjam bilangan depannya, yaitu bilangan 2 itu kita pinjam. Nah, 2-nya kita coret juga, karena kita pinjam 1, jadi 2-nya nanti tinggal berapa? Kita pinjam 1, 2 jadi tinggal 1 karena kita pinjam. Nah, kemudian 3-nya karena kita pinjam, maka kita tulis si 1 dan belakangnya 3 menjadi 13. Ya. 13 dikurangi 8 sekarang sama dengan 5. Kemudian sekarang tinggal yang paling depan, 1 kurangi 1. Langsung ya, 0 ya. Boleh ditulis, boleh tidak ya anak-anakku semuanya. Jika ada bilangan 0 paling depan sendiri boleh ditulis, boleh tidak. Jadi selisihnya adalah 54. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya untuk menghitung jumlah dan selisih. Jika jumlah maka dijumlah, jika selisih maka dikurangi. Anak-anakku tadi cara menghitung jumlah dan selisih. Nah, di halaman 147, di halaman berikutnya anak-anakku semuanya itu ada 4 kotak hijau. Di dalam kotak itu ada bilangannya. Itu ada pertanyaan atau ada perintah ya, bukan pertanyaan. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, untuk mencoba di rumah, apakah anak-anak sudah paham? Silahkan pilih salah satu dari keempat kotak itu untuk menghitung jumlah dan selisih. Jadi anak-anak cukup memilih satu untuk dikerjakan di rumah. Silahkan nanti setelah selesai dikerjakan boleh ditanyakan kepada orang tuamu apakah ini sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, setelah itu, ternyata di bagian bawah ini ada sebuah permainan untuk membuat bilangan 3 angka terbesar dan terkecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti perhatikan dulu ya anak-anakku semuanya. Dilihat dulu, kita lihat tabel nomor 1. Di tabel nomor 1 itu ada angka 1, 2, dan 3 ya. Perhatikan lagi, di tabel nomor 1 itu ada angka 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya untuk membuat bilangan terkecil anak-anakku semuanya, ini mudah ya, tetapi anak-anak harus tetap teliti. Caranya adalah pada bilangan 3 angka itu artinya ada 3 nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk membuat bilangan terkecil, maka anak-anakku semuanya nilai ratusannya kita kasih angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil angka berapa itu? 1, ya kan? Terus kemudian nilai tempat puluhannya kita kasih angka yang lebih besar berikutnya. Jadi setelah 1 angka yang lebih besar itu angka berapa? 2, jadi 20. Tadi yang satunya jadi 100, 2-nya jadi 20. Kemudian di nilai tempat yang satuan kita kasih angka yang terakhir, yaitu angka berapa itu? 3. Jadi bilangan terkecil yang bisa dibentuk oleh 3 angka tadi
ya, yang berupa ratusan adalah 123. Kemudian diminta untuk membuat bilangan terbesar. Sekarang kebalikannya anak-anak. Kalau diminta membuat bilangan terbesar, maka di tempat ratusannya kita ambilkan angka yang paling besar. Dari angka 1, 2, dan 3 yang paling besar adalah angka 3. Nah, angka 3-nya kita letakkan di tempat ratusan menjadi 300. Kemudian belakangnya di tempat puluhan kita ambilkan angka yang lebih kecil berikutnya. Yaitu angka berapa yang lebih kecil dari 3? Angka 2 menjadi 20. Yang terakhir dinilai satuannya, berarti kita berikan angka yang paling kecil atau yang terakhir. Yang belum kita tuliskan adalah angka 1. Berarti menjadi 1 ya. Jadi bilangan terbesar yang bisa dibentuk oleh angka 1, 2, dan 3 adalah 321. Nah, silakan berikutnya anak-anakku mencoba milih yang mana. Pak, saya mau milih semua. Bagus, lebih bagus. Karena itu mudah ya, asalkan anak-anak teliti. Setelah itu, setelah dikerjakan, coba nanti tanya orang tuamu, sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki. Demikian anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan, dan jangan lupa beribadah serta berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.